bicara tentang strategi memimpin orang yang sulit dalam situasi yang sulit. Strategi memimpin orang yang sulit dalam situasi yang sulit. Nah, saudara, ini topik yang keren ya. Ini di akhir ini di akhir pertanyaan, di akhir perkuliahan kita biasanya ini banyak yang menjadi pertanyaan. Ya, materi 1, 2, 3 dan 4 yang lalu mungkin kelihatannya biasa. Teori, Pak, itu mah teori. Bicara jadi pemimpin harus baik, bicara jadi pemimpin harus memperhatikan, bicara jadi pemimpin harus rendah hati dan sebagainya, harus punya integritas, jadi teladan dan sebagainya. Nah, itu memang materi 1 sampai 4 yang lalu itu sudah itu sudah lazim, sudah umum ya gitu ya Bapak. Namun ini topik yang seringkali menjadi dilema bagi seorang pemimpin. Pak, saya punya anggota, saya punya bawahan, saya punya kader, saya punya murid, tapi suka ngeyel, suka susah, suka bandel, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini topik yang seru ya. Biasanya sih topik ini mengundang banyak diskusi, banyak sharing. Oke, saya berharap ini menjadi sharing yang luar biasa di akhir pertemuan perkuliahan kita. Nah, begini Bapak-bapak, dalam memimpin tidaklah selalu berjalan mulus. Kadangkala waktu yang sulit dan orang yang sulit akan kita temui, dan itu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Ya, ini pasti, dan ini di mana-mana, tidak hanya di dalam konteks pekerjaan, di dalam konteks pelayanan pun ini juga terjadi. Ya, logikanya harusnya yang namanya orang pelayanan, orang di dalam Tuhan kan harusnya sudah dewasa-dewasa, sudah bisa cepat mengerti, sudah mau diajari, sudah mau taat dan sebagainya. Itu biasanya begitu harusnya. Itu logika umum kita. Namun realitanya enggak kan begitu ya. Realitanya tetap aja ada banyak anggota-anggota teman-teman di pekerjaan atau di pelayanan kita yang kadang sulit mengerti atau bagaimana yang istilahnya bikin sulit begitu. Ya, membuat sulit. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam pelajaran kali ini, ya. Nah, pada waktu kita memimpin di waktu yang sulit dan juga orang yang sulit dipimpin, maka kita harus menunjukkan kepada semua orang yang kita pimpin sikap yang sejuk, mendinginkan pikiran dan membangkitkan gairah, supaya semua orang bisa bekerja dengan akal sehat, untuk segera keluar dari cengkeraman waktu yang sulit dan orang yang sulit tersebut. Dengan kata lain, kesimpulannya, di dalam menghadapi situasi yang sulit seperti itu, orang-orang yang sulit dimengerti, orang-orang yang sulit memahami kita, dan juga di waktu yang sulit, maka intinya Bapak-bapak kita harus tetap terus bersikap dengan tenang, bersikap dengan dingin, bersikap dengan menunjukkan pemikiran dan tetap membangkitkan semangat, gairah semua anggota tim atau semua kelompok kita. Nah, kira-kira kesimpulannya begitu kan? Nah, tapi kita mau bahas satu persatu. Di dalam topik kita sore hari ini, kita akan ditolong untuk menghadapi orang yang sulit di dalam situasi yang sulit. Dimanapun, ketika kita memimpin di rumah sendiri, di sekolah, di kampus, di pelayanan, apalagi di kantor-kantor kita masing-masing gitu ya. Itu pasti ada kok ketemu. Nah, ayatnya kita melihat sama-sama dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 23 sampai 26. Ya, walaupun ini di slide saya tampilkan, tapi saya mau mengajak kita membacanya. Yang saya tulis di slide ini tidak lengkap ya. Karena tidak muat, tidak cukup di dalam satu slide. Mari kita melihat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 23 sampai dengan 26. Demikian kata firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita.
Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi intinya Paulus berkata kepada muridnya Timotius, kalau menghadapi orang-orang seperti itu, kita kan pemimpin konteksnya hamba Tuhan. Sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, yang jelas kita tetap sabar. Tetap sabar, tetap lemah lembut, tetap bisa mengajar dengan profesional, mengajar dengan benar. Nah, karena mungkin lewat hal demikian, lewat sikap demikian, Tuhan sedang menggodok orang yang katakanlah sulit tadi, teman-teman di kelompok kita yang katakanlah sulit tadi, memimpin mereka kepada pertobatan sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, jadi Tuhan memakai situasi yang sulit itu untuk kita menggodok orang-orang atau mengajar orang-orang yang katakanlah belum mengerti kebenaran atau dalam posisi yang katakanlah membuat sulit kita, tapi kita harus tetap sabar dan lemah lembut. Nah, mengacu kepada firman Tuhan tadi, sebetulnya ini kalau di dalam pelajarannya sebetulnya ini namanya hukum psikologi. Hukum psikologi dalam kepemimpinan antara bawahan dengan atasan. Nah, seringkali pemimpin atasan tidak sama persepsinya dengan bawahan, atau bawahan tidak sama menangkap persepsi ataupun segala hal yang diinginkan, yang disampaikan, yang diajarkan, atau yang diperintahkan oleh pemimpin. Kan begitu. Nah, ini namanya hukum psikologinya, hukum psikologi. Nah, sangat beruntung kita dapat mempelajari ini karena ini sangat baik, saudara. Ya. Nah, kita masuk bagian-bagiannya. Bagian yang pertama adalah minta tolong. Minta tolong kepadanya. Kepadanya ini maksudnya orang yang sulit tadi ya, orang yang bikin sulit, orang yang bikin kacau, katakan tanda kutip ya, tanda kutip orang yang bikin kacau, orang yang bikin kisru gitu ya. Nah, katakanlah begitu. Nah, kita harus minta tolong kepadanya untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini faktor pertama yang paling dominan. Ya, ini faktor pertama yang paling dominan. Di berbagai buku-buku tentang kepemimpinan yang saya baca, selalu juga menyangkut ke hal ini. Ya, ke hal ini. Masalah hubungan komunikasi antara bawahan dengan pimpinan. Selalu terjadi ini. Nah, kita harus minta tolong. Ya. Jika kita menghadapi orang yang tidak berani berkomunikasi, tetapi kita ingin supaya mereka juga tetap harus berkomunikasi, bahkan berbagi pemikiran dengan kita, maka kita harus pintar-pintar cara katakanlah memancingnya, cara memintanya untuk dia akhirnya mau berkomunikasi, bahkan mengeluarkan pendapatnya. Nah, garis bawahi, pintar-pintar cari ide, cari memancingnya, ya gitu ya, memintanya supaya orang yang katakanlah bikin sulit ini dan tidak mau berkomunikasi dengan kita sebagai pemimpinnya, supaya nanti akhirnya dia berkomunikasi. Nah, kalau di dalam materi ini, kalau Bapak-Bapak lihat judulnya di atas di slide, judulnya minta tolong. Minta tolongnya saya ketik pakai huruf besar semua ya. Minta tolong. Nah, saudara. Misalnya begini, saudara misalnya katakanlah si A ya. A, kita sudah dekati nih, kita sudah mulai membangun komunikasi. A, saya memerlukan ide kamu karena saya sedang memikirkan sesuatu ide akan membuat keputusan baru. Bisakah saya minta tolong kamu memberikan ide, hanya sekedar ide masukan. Kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira itu bahasanya saya, tapi saya percaya Bapak-Bapak pasti
bisa lebih baik lagi. Ya, ini dalam konteks contoh kecil saja, hanya dalam konteks contoh kecil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita sedang menghargai orang itu. Ya, secara psikologis kita sedang menghargai orang itu, dan harusnya menurut survei, menurut ilmu psikologi, harusnya orang kan senang kalau dihargai. Ya. Orang lain senang bila dihargai, orang senang bila mana kita menghormati dia, pasti harusnya dia senang. Nah, ya, jadi saya ambil yang faktor umum ya. Faktor umum artinya garis umumnya bahwa ketika kita berkata-kata, kita minta tolong, kita memerlukan dia, baik dalam hal ide, dalam hal-hal pertolongan lainnya, maka harusnya orang yang tadi katakanlah tanda kutip membuat sulit atau jarang mau berkomunikasi dengan kita, harusnya sih dia akan membalas dan memberikan respon yang positif. Gitu. Ya, ini contoh yang atau faktor yang paling dominan, yang paling umum dulu. Ya, dalam hal komunikasi, dan kita perlu menyikapinya dengan kata minta tolong. Ya, bisa hanya dengan minta tolong, Saudara. Ya. Gunakan selalu kata tanya, diikuti dengan gunakan selalu kata tanya yang open ended. Open ended itu artinya terbuka, tapi juga dia harus jawabnya spesifik, memberikan jawaban. Ya, misalnya tadi contohnya saya sedang berpikir bagaimana memajukan perusahaan atau bagaimana memajukan pelayanan kita secara khusus di bidang media. Kira-kira Saudara A, kamu bisa bantu saya nggak? Kamu punya ide nggak? Nah, gitu ya. Nah, dia akan menjawabnya dengan leluasa, secara khusus juga dia akan langsung spesifik mengakhirinya sebagai bentuk responnya dia kepada kita selaku pimpinannya. Nah, pancing dia untuk menjawab dengan kalimat yang bisa dimulai dengan apa, mengapa, bagaimana, ya, lalu juga dan siapa. Nah, itu termasuk kata-kata yang pertanyaan yang akan kata-kata yang bisa mengikuti pertanyaan yang open ended. Nah, hal ini tentunya akan sangat menguntungkan kita sebagai pemimpin. Ya, hal ini sangat menguntungkan kita sebagai pemimpin. Sekali lagi, saya menggarisbawahi kalau secara psikologi, secara ilmu psikologi, secara faktor psikologi, harusnya orang pasti meresponi, menjawab. Ya, karena dia merasa dihargai, dia merasa dihormati, apalagi mendengar kata-kata dari kita sebagai pemimpinnya, Pak atau A, saya mau minta tolong, kamu bisa nggak memberi masukan? Kamu bisa nggak memberi bantuan? Nah, itu harusnya sudah menggugah hatinya, dan pastinya harusnya sih dia merespon. Nah, di dalam Galatia 6 ayat 2, di sana dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya Tuhan mau kita supaya saling bertolong-tolongan, supaya akhirnya kita saling membantu beban siapa saja, termasuk juga beban yang memang menjadi beban bersama, beban dalam pelayanan atau beban dalam pekerjaan sebagai tim, sebagai teamwork, harusnya kita bekerja sama, kan begitu, sesuai dengan perintah firman Tuhan ini. Nah, oleh karena itu kita perlu dengan segala kerendahan hati mungkin diikuti dengan tadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya minta tolong dan open ended. Nah, sekali lagi ini hal yang paling dominan, ini hal yang paling umum terjadi di dalam konteks psikologi atau sesuatu hal yang menjadi miss antara bawahan dengan pimpinan. Ya. Saya teringat dengan sebuah buku yang saya baca tentang kepemimpinan. Pengarangnya di dalam buku itu berkata ada 7 kata berkuasa. Ada 7 kata berkuasa yang harus senantiasa diperhatikan atau mungkin dikata-katakan oleh para pemimpin. Ya, salah satu katanya yaitu minta tolong. Ya, minta tolong. Nah, tadi saya sudah jabarkan bahwa kalau menurut psikologi harusnya kata minta tolong itu akan menyegarkan hati atau jiwa orang yang kita mintai tolong, gitu ya, karena dia merasa dihormati,
dia merasa dibutuhkan, dia merasa diberikan kesempatan untuk bisa berbuat hal yang sangat berguna, baik bagi dirinya, apalagi bagi perusahaan, kalau konteksnya dalam pekerjaan, atau apalagi bagi pelayanan, bila dalam konteksnya pelayanan. Nah, kira-kira begitu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi, perlu bukan sekali-sekali, perlu kita sering-sering berkata, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Iya. Saya di dalam pelayanan pun kepada orang-orang yang saya layani secara khusus para mahasiswa, bahkan mahasiswa, anak-anak muda gitu ya. Ya, saya selalu menggunakan kata kuasa ini, kata kuasa ini, kata kunci ini. Minta tolong dong gitu ya. Mas, saya minta tolong dong. Ya, Dek, minta tolong dong. Ya, Om minta tolong ya, Bapak minta tolong. Nah, mereka akan dengan positif meresponi kita dan memberikan pertolongan yang katakanlah yang terbaik bagi kita, seperti apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, jadi sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini yang penting bagi kita untuk kita selalu ingat selalu, dan sebagai pemimpin kita jangan malu-malu menyebutkan kata minta tolong gitu ya. Ya, jangan takut berarti kalau kita bilang minta tolong berarti itu menurunkan gengsi kita atau menurunkan hormat kita atau menurunkan derajat kita sebagai pemimpin. Enggak. Tidak perlu takut, tidak perlu merasa demikian atau berpikir demikian. Ya, sebaliknya kata-kata minta tolong ini sangat berkuasa membongkar hati, mendorong hati orang yang mendengarnya untuk dia mau melakukan respon yang terbaik, memberikan respon yang terbaik. Ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana mengatasi hal-hal demikian di dalam kepemimpinan kita, menghadapi orang-orang yang katakanlah susah diatur, orang-orang yang buat sulit, orang-orang yang membuat masalah, nah dan sebagainya. Nah, cara yang kedua, yang paling dominan adalah sesuaikan bahasa tubuh kita ketika kita berkomunikasi dengan mereka. Sesuaikan bahasa tubuh kita ketika kita berkomunikasi dengan mereka. Kalau tadi yang pertama kata minta tolong ya. Saya pikir ini mudah sekali diingat ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah diingat. Kata minta tolong. Ya. Yang kedua bahasa tubuh atau body language kita. Body language kita. Jika kita berharap ia mau supaya orang tersebut mau berbicara terbuka, mau berbicara dengan nyaman kepada kita, nah maka kita juga harus menunjukkan sikap tubuh kita. Sikap tubuh kita atau katakanlah body language kita atau cara kita bersikap. Cara kita bersikap kepada orang tadi yang katakanlah yang bikin sulit ya gitu ya. Dengan kata lain, sehingga orang tersebut melihat bahwa respon kita terhadap dia, walaupun tanda kutip orang tersebut membuat sulit, membuat masalah, membuat kesukaran di dalam gerakan atau di dalam pekerjaan atau di dalam pelayanan kita, nah dia akan kembali mulai berpikir atau mulai terasa di dalam hatinya bahwa kita selaku pemimpin, kita tidak punya masalah dengan dia. Kita tidak punya sesuatu hal atau tidak punya gap atau tidak punya perasaan tertentu atau bahkan hal-hal yang negatif kepada orang yang notabene memang tanda kutip tadi membuat masalah atau membuat kesulitan di dalam gerakan atau di dalam pekerjaan kita. Nah, jadi sekali lagi kalau tadi pembicaraan kata-kata minta tolong, kalau yang sekarang adalah bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh kita, ya bibir yang tetap datar, ya, bibir yang datar dengan alis yang berkerut ke atas. Nah, itu pasti akan membuat, biasanya gitu kan, akan membuat si orang yang kita ajak berkomunikasi akan, wah, si bos marah nih. Wah, pemimpin kita lagi marah nih. Atau pemimpin saya kesel nih sama saya. Nah, begitu kan. Saya pernah mengalami ketika saya ada di posisi juga sebagai bawahan. Ya. Bahkan ketika saya baru terjun dalam pelayanan. Saya baru terjun dalam pelayanan sekitar tahun 95. Tahun 95, Bapak Ibu. Ya, waktu itu baru terjun dalam pelayanan, masih barulah. Ya, dalam arti melayani yang profesional gitu ya. Melayani ada
berkecimpung di satu tempat, di satu lembaga, begitu. Ya. Nah, saya mengalami bertemu dengan pemimpin yang seperti itu, ya, yang seringkali katakanlah mungkin kalau zaman sekarang bilang istilahnya baper gitu ya, baper. Jadi ketika berkomunikasi dengan kita bawahan-bawahannya atau katakanlah anggota-anggotanya, ketika dia sedang merasa perasaannya terganggu atau sesuatu hal, maka katakanlah reaksinya, sikapnya juga menjadi dingin atau menjadi kurang baik. Nah, ini sekali lagi pada waktu itu saya merasa memang tidak nyaman gitu ya. Saya menjadi tidak nyaman, saya menjadi tidak enak lagi, tidak mau berkomunikasi seperti itu. Nah, jadi kita harus tetap bisa menunjukkan sikap yang bersahabat. Kira-kira intinya begitu. Kita harus tetap bisa menunjukkan sikap yang bersahabat. Coba kita perhatikan, misalnya, adakah anggota tim kerja yang duduk bersandar seenaknya ketika rapat? Bagaimana perasaan kita? Pasti kan kita juga merasa kurang enak ya. Kita juga pasti merasa kurang sreg dengan orang tersebut. Nah, demikian juga sebaliknya gitu ya. Demikian juga sebaliknya, jikalau sikap kita juga ya mencerminkan atau terrefleksinya sikap yang tidak baik tadi atau yang tidak berkomunikasi, yang tidak bersahaja dengan baik, maka orang lain pun tentu begitu. Nah, saya pikir ini suatu hukum yang lumrah ya, hukum timbal balik seperti begitu. Jadi memang demikianlah kita harusnya tetap memperlakukan juga orang-orang yang tanda kutip tadi yang membuat sulit atau membuat sesuatu hal kesusahan di dalam pekerjaan atau di dalam pelayanan kita. Ya. Orang-orang itu walaupun mereka membuat sulit, mereka akan tetap selalu memberikan penilaian kepada sikap kita. Nah, ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa mereka akan terus memberikan penilaian kepada sikap kita. Semakin kita dingin, semakin nilai negatif itu tertanam di otak mereka, tertanam di hati mereka. Nah, sebaliknya, semakin kita mau memberikan perubahan-perubahan sikap, bahasa tubuh, komunikasi yang terbaik, maka yang tadinya mereka sudah masuk ke dalam otak dan hati mereka, penilaian-penilaian tentang kita sebagai pemimpinnya, yang tadinya negatif, tapi ketika kita berangsur-angsur memulai mengadakan perubahan, maka otomatis penilaian itu juga akan berubah di dalam hati dan pikiran mereka. Ya kan? Hal yang sama juga terjadi ketika kita ada di posisi bawahan menilai kepada pemimpin kita. Sekali lagi, ini hukum yang sangat lumrah, ini hal yang sangat umum, dominan di dalam hubungan antara bawahan dengan pemimpinnya. Nah, jadi oleh karena itu, ini benar-benar harus diperhatikan. Walaupun mungkin Bapak Ibu kita mungkin memang dalam keadaan kesal, dalam keadaan tadi baper gitu ya, dalam keadaan perasaan kita terganggu, perasaan kita tergoda, perasaan kita terpancing. Nah, tapi memang kita perlu senantiasa berdoa memohon pertolongan Roh Kudus supaya dalam sikap-sikap kita, terutama di depan mereka sebagai anggota-anggota, anak buah kita, anggota tim kita, ya, atau karyawan-karyawan kita di kantor. Nah, mereka akan tetap supaya tertanam yang masuk ke dalam hati dan otak pikiran mereka adalah tentunya penilaian yang positif di dalam diri kita. Ya. Sekali lagi, bahasa tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, ya, mimik kita, wajah kita, alis kita, cara bicara kita, cara berdiri kita, ya begitu ya. Biasanya kan kita bos seringkali lalu berpangku tangan gitu kan, menyilangkan tangan di dada. Wah, ketika mulai menunjukkan reaksi panasnya kan seringkali begitu ya, tanpa disadari biasanya oleh pemimpin-pemimpin. Nah, kita sebagai pemimpin rohani, kita sebagai pemimpin yang sudah dipilih dan dipanggil Tuhan, kita harus tetap terus mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita tetap dikuasai Roh Kudus, supaya kita tetap bisa menjaga
hati, pikiran, dan nanti akan tercermin kepada bahasa tubuh atau reaksi tubuh kita seperti apa di hadapan semua orang. Ya. Di dalam Titus 3 ayat yang kedua, Titus 3 ayat yang kedua berkata, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Artinya bahwa sekali lagi dimulai dari kita sebagai pemimpin. Ya, dimulai dari kita. Inisiatornya, ya, inisiatornya memulai segala sesuatunya adalah dari pemimpin. Ketika kita pemimpin berhasil, sekali lagi tetap meredam perasaan, tetap meredam hal-hal yang terjadi di dalam diri kita, walaupun kita sedang menghadapi orang atau anggota yang sulit, yang bikin masalah, yang bikin persoalan di dalam kelompok kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam tim kita. Nah, dengan demikian kita akan tetap membangun suasana ramah tamah, suasana yang katakanlah baik di dalam ruang lingkup pekerjaan atau pelayanan kita. Dan tidak memberikan celah kepada orang-orang lain itu, orang-orang tadi yang katakanlah bermasalah tadi, yang tadi saya katakan, mereka nanti akan memberikan penilaian yang negatif. Bukan hanya di dalam hati dan pikiran mereka, itu akan mereka bawa keluar, akan menjadi bahasa fitnahan, akan menjadi viral gitu ya. Hal-hal yang tentunya tidak baik. Ya, dan itu sudah sering terjadi. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti sudah sering melihat atau mendengar atau bahkan mungkin ada yang mengalami hal yang seperti ini terjadi di dalam kelompok atau di dalam organisasi atau di dalam pekerjaannya. Nah, kita masuk melangkah ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga tadi, yang poin yang pertama minta tolong, yang kedua bahasa tubuh, reaksi kita, bahasa tubuh kita. Yang ketiga adalah menyampaikan setiap informasi itu secara spesifik. Secara spesifik. Ya. Misalnya ketika kita perlu orang lain atau anggota lain bicara. Nah, kita bisa gunakan kalimat-kalimat tanya yang spesifik. Misalnya kalau di slide yang saya buat contoh, ini hanya contoh. Andi, bisakah kamu tuliskan ide kamu mengenai program XYZ? Program XYZ kita yang sebentar lagi akan kita launching. Nah, kita memberikan jeda waktu supaya dia berpikir atau bereaksi. Nah, lalu kita katakan lagi, kita perlu mendengarkan idemu hari Rabu besok pada waktu briefing atau pada waktu meeting. Kira-kira begitu, Saudara. Artinya itu kalimat tanyaan atau juga sebuah informasi yang spesifik. Bahwa kita betul-betul sedang berbicara kepada Andi yang bernama Andi dan memintai dia untuk jawaban ataupun ide yang kita tanyakan bicara tentang satu program. Katakanlah program XYZ tadi ya, program XYZ tadi. Nah, artinya itu sudah sesuatu yang betul-betul spesifik. Ya, spesifik. Topiknya apa, rentang waktunya kapan, deadline-nya kapan, ya. Lalu juga kepada siapa ditujukan, hal apa yang kita mau dari anggota atau bawahan kita, itu semuanya spesifik. Ya, spesifik. Ya. Tanpa kita sadari sebetulnya bisa juga komunikasi yang tidak baik atau tadi ya hukum psikologi antara bawahan kepada pimpinannya itu bisa jadi juga sebetulnya pemimpin ketika menyampaikan sesuatu atau katakanlah berpidato atau menyampaikan saran atau menyampaikan instruksi atau menyampaikan perintah seringkali kurang spesifik sebetulnya itu juga. Ya. Namun sekali lagi kalau dalam hal umum, dalam hal duniawi kan seringkali Bapak dan Ibu pasti suka mendengar begini ya. Pasal 1, ya, pasal 1 pemimpin selalu benar. Kan gitu ya. Pemimpin selalu benar. Pasal 2, kalau pemimpin salah, lihat pasal 1. Kan gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, artinya apa? Artinya memang kita seringkali masuk ke dalam sindrom yang namanya sindrom kepemimpinan seperti itu. Ya, pemimpin seringkali merasa dirinya benar. Ya, tadi padahal bisa jadi kita dalam hal berkomunikasi kita kurang jelas, kurang spesifik. Dan ini menimbulkan sesuatu
ganjalan atau sesuatu gap kepada bawahan kita. Nah, mari kita coba introspeksi, mari coba kita ulangi lagi di dalam hal komunikasi, mengkomunikasikan sesuatu, apalagi yang namanya informasi, apalagi yang namanya perintah atau instruksi, maka kita harus sangat-sangat spesifik, sangat jelas kepada para anggota kita atau bawahan-bawahan kita atau orang-orang yang bersama kita. Nah, kita berharap, kita berdoa kiranya lewat cara ini itu akan sangat-sangat meminimalkan atau sangat-sangat mematikan atau menurunkan ya situasi dan keadaan gap ataupun konflik ataupun ada sesuatu yang terjadi antara bawahan kepada pimpinannya. Dalam hal ini kita selaku pemimpin-pemimpin. Nah, sebaliknya juga, sebaiknya jangan mencap atau mengimani orang itu sebagai pemalu, sebagai patung, sebagai troublemaker. Si Andi mah biasa tuh emang biang masalah. Ini karyawan satu ini memang biang masalah gitu misalnya ya. Wah, ini si A ini selalu begini gitu ya, atau katakanlah si Jono lah gitu ya. Nah, saudara, seringkali kita pemimpin kan suka begitu ya. Karena di waktu-waktu sebelumnya dia pernah bermasalah, maka tadi yang seperti saya katakan juga berlaku terhadap di bawahan kita juga kan, bawahan kita akhirnya tertanam penilaian ya, tertanam sebuah sebuah penggambaran penilaian di dalam diri mereka bahwa si pemimpin itu begini. Dan itu akhirnya menjadi stigma. Kan itu seringkali terjadi. Ini di dalam hukum kepemimpinan. Ini seringkali terjadi. Saudara. Demikian juga kita sebagai pemimpin. Makanya tadi saya katakan seringkali pemimpin pakai dua pasal tadi. Pasal 1, pemimpin tidak pernah salah. Pasal 2, kalau pemimpin salah, lihat pasal 1. Saudara, ini yang sering berlaku di dalam konteks umum. Artinya begini, artinya kita mencap, kita mengimani karena si Jono itu di waktu-waktu yang lalu, di tahun 2000 itu dia pernah bikin masalah. Nah, ketika saat ini dia bikin masalah lagi, kita cap, wah ini memang si Jono ini selalu biang kerok. Selalu bikin susah. Nah, seringkali begitu kan. Secara tidak sadar bahkan juga itu terjadi. Ya, itu namanya kita mencap atau mengimani orang itu atau anggota kita itu atau karyawan kita itu. Ya, sebagai pemalu lah, sebagai biang masalah lah, sebagai sumber masalah lah, sebagai provokator lah, sebagai apalah gitu ya. Nah, seringkali itu terjadi. Dan karena itu kita belajar supaya sebagai seorang pemimpin Kristen, sesuai dengan topik perkuliahan kita, judul perkuliahan kita adalah kepemimpinan yang transformasional. Maka kita harus betul-betul mencetak, menciptakan transformasi yang betul-betul nyata. Yaitu salah satunya, ya kalaupun ada karyawan kita, teman bawahan kita, anggota tim kita yang melakukan kesalahan di masa lalu, jangan langsung kita cap bahwa dia selamanya akan jadi troublemaker terus. Kita nggak boleh ya, tentunya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin Kristen, malah kita harus mendoakan supaya seluruh anggota tim kita, bawahan-bawahan kita, ya, katakanlah rekan-rekan kita, supaya mereka senantiasa juga berubah atau diubahkan oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Nah, ingatlah hukum psikologi bawahan kepada atasan tadi ya, yang saya katakan. Jadi ini pelajaran kita bicara tentang hukum psikologi sebetulnya. Ya, di mana-mana di belahan dunia sampai di mana-mana ada organisasi atau ada pekerjaan atau ada pelayanan, ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi. Ya, tapi jangan takut, kiranya sore hari ini topik kita ini akan memberikan pemahaman baru dan akan memberikan wacana bahkan juga sebagai jalan keluar untuk kita menghadapi orang-orang yang bermasalah di lingkungan pekerjaan atau pelayanan kita. Ya. Masih kita lanjutkan. Caranya menyampaikan setiap informasi secara spesifik. Tadi saya katakan secara spesifik. Sekiranya para leader atau pemimpin justru semakin kesulitan, frustasi dan sikap diam itu mulai mengancam kinerja tim, maka kita perlu bicarakan dengan HRD. Kalau di dalam kelompok kita, di dalam organisasi kita punya bidang yang namanya HRD, Human Resource Development.
ya, atau bagian sumber daya manusia. Nah, kita bisa bicarakan dengan tim, secara khusus tim HRD. Ya, tapi kalaupun tidak, sekali lagi faktor yang pertama, saya mendorong, saya mengingatkan kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu supaya kita sekali lagi datang kepada Tuhan, bertekuk lutut dan bertanya kepada Tuhan bagaimana mengatasi anggota-anggota tim yang membuat kesulitan, yang membuat masalah, yang membuat gaduh, yang membuat persoalan atau segala macam hal seperti itu. Nah, jadi itu perlu kita senantiasa waspadai. Sekali lagi, jangan-jangan dari faktor diri kita sebagai pemimpin sekali lagi kita kurang spesifik di dalam hal memberikan informasi, komunikasi, atau instruksi, atau perintah, dan sebagainya. Nah, kita masuk kepada poin yang keempat. Poin yang keempat, bagaimana menghadapi orang yang sulit? Ya, terutama menghadapi perilaku absen karena sakit. Ya, ini biasanya dalam hal pekerjaan di kantor-kantor di perusahaan ya. Absen gitu ya. Mereka nggak senang sama kita. Ya, bawahan nggak senang sama pemimpinnya. Supaya nggak ketemu muka, supaya nggak melihat mukanya si pemimpin. Gua absen aja deh. Gua pura-pura sakit. Istilahnya begitu. Nah, itu sering banyak juga terjadi. Nah, menghadapi perilaku absen karena sakit. Nah, biasanya begitu. Perilaku absen karena sakit dan sebagainya adalah perilaku yang paling banyak digunakan oleh siapapun, baik di dunia sekolah, kampus, pelayanan, dan kerja. Ya, bahkan di pelayanan juga begitu ya. Kalau udah ada anggota tim, rekan sepelayanan yang nggak senang sama pimpinan atau nggak senang sama orang lain juga begitu. Salah satu cara untuk menghindarnya adalah absen karena sakit. Maaf, saya nggak bisa ikut rapat. Maaf, saya nggak bisa ikut pelayanan karena sakit. Gitu ya. Oke, bisa jadi benar sih, bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga dalam konteks topik kita sore hari ini bicara tentang orang-orang yang suka membuat sulit atau kesulitan di dalam tim, yaitu dengan cara absen. Tidak heran jika perilaku ini menduduki peringkat alasan nomor 1, ya, atau sangat umum. Tidak pernah diketemukan seorang pun di dunia kerja yang tidak pernah menggunakan kesempatan izin sakit. Ya, pertama memang pasti, karena setiap orang pasti juga pernah mengalami sakit atau kondisi kelemahan tubuh. Itu pasti, tapi dalam kondisi yang sakit benar-benar. Tapi ini yang sakit dibuat-buat, ya. Yang sakit dibuat-buat atau yang sakit pura-pura. Nah, makanya banyak perusahaan terpaksa menerapkan peraturan harus menyertakan dengan surat dari dokter. Biasanya kan gitu ya. Ada surat keterangan dari dokter ya. Anak kita sakit, nggak masuk sekolah. Maka pihak sekolah biasanya menanyakan, ada surat keterangan dari dokter, dari rumah sakit, Bapak, Ibu. Nah, gitu kan biasanya begitu ya. Supaya membuktikan bahwa si orang tersebut benar-benar sakit. Nah, itu salah satu cara yang umum. Tetapi menjadi masalah lanjutan karena sebetulnya surat palsu, surat dokter, surat pengantar dari dokter tentang sakit kita itu, tentang sakit orang itu adalah karena dibeli atau karena berpura-pura gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Sudah ada suratnya tapi apakah dia benar-benar sakit? Kan begitu tuh pertanyaan kita. Ya. Nah, memang sakit juga bisa dinilai lumrah. Ya, sekali lagi karena setiap orang pasti juga akan pernah jatuh sakit. Sehingga banyak staf ataupun anggota-anggota dalam organisasi menggunakan kelumrahan ini untuk berpura-pura sakit. Ya, tidak penting sakitnya seperti apa, yang penting sakit, intinya gitu ya. Kalau ditanya besok-besok pas ditanya sama bosnya, sakit apa kemarin kamu nggak datang, nggak masuk, Edi gitu ya misalnya gitu kan. Oh, sakit ini Pak, sakit ini. Oh, gitu kan. Ya pokoknya apa sajalah ngarang-ngarang sedapatnya. Sakit jantung kah, sakit mah kah, sakit pinggang kah gitu. Dalam hal ini, sekali lagi dalam hal ini ya saya mau mengingatkan, saya hanya mengingatkan kita pemimpin kita harus tetap menunjukkan keteladanan. Tetap menunjukkan keteladanan dalam hal juga masalah kehadiran atau absensi. Ya, artinya dimulai dari diri kita lagi sekali lagi. Kitanya juga sebagai pemimpin harus menunjukkan tetap terus keteladanan dalam hal kehadiran. Ya,
Kecuali memang benar-benar sakit yang tidak bisa membuat kita tidak mampu atau tidak bisa melakukan satu pekerjaan tertentu lagi. Nah, mungkin itu benar-benar sakit. Tapi seyogianya selagi kita masih bisa sehat dan melakukan pekerjaan, baiklah kita juga tetap memberikan keteladanan dalam segi absensi atau dalam hal kehadiran ini. Ya. Melakukan pengecekan ke dokter dan mengenakan sanksi dengan potong gaji. Biasanya ada pemimpin yang lalu menerapkan kalau dalam perusahaannya. Dalam perusahaan biasanya ketika karyawan atau ketika bawahan atau ketika para staf ya menggunakan strategi sakit ini, nah, maka supaya jangan sampai mereka para karyawan ini berpura-pura sakit, maka mengenakan prinsip aturan katakanlah potong gaji, ya potong gaji, tidak dapat uang makan, gitu kan, tidak dapat uang jalan pada hari tersebut di mana orang tersebut sakit. Seringkali itu diberlakukan oleh para pemimpin-pemimpin. Itu biasanya sih memang di kantor-kantor atau perusahaan sekuler gitu ya. Begitu. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 saya mencatat, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nah, artinya bahwa kita juga jangan membantu menyebarkan kabar bohong atau seringkali kan suka membela-bela teman gitu ya. Ada yang dibela-belain, benar Pak dia sakit Pak kemarin, benar Pak dia sakit kemarin, begitu ya. Nah ini kalau kita di posisi sesama bawahan, maka kita harus hati-hati gitu ya, hati-hati. Setia kawan atau menjadi bestie ya, kalau dalam bahasa gaulnya anak-anak muda istilahnya bestie. Ya, setia kawan dan menjadi bestie dengan sesama karyawan, sesama anggota tim, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai juga kita ikut berbohong, membantu orang yang bersalah, menjadi saksi yang tidak benar, ini di dalam Keluaran pasal 23 ayat 1. Nah, maka kita harus berawas-awas, kita harus mengingat akan perintah Tuhan ini. Begitu maksud saya. Oke, jadi ini poin yang keempat, menghadapi perilaku orang-orang yang sulit tadi, mereka dengan pakai strategi yaitu absen. Absen, saya nggak datang rapat, saya nggak masuk kerja. Nah, itu absen seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masuk ke poin yang keempat. Sampai di poin yang keempat, Bapak Ibu. Tidak ada? Kalau belum ada, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Kalau dari dalam penjelasan saya di tengah jalan, Bapak Ibu teringat sesuatu, mau bertanya atau mau interupsi, silakan ya. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya. Poin yang kelima, menghadapi orang-orang yang membuat sulit atau membuat masalah di waktu yang sulit. Ya. Yaitu dalam hal apa? Dalam hal tidak menghargai waktu, ya, atau kalau bahasa umumnya, istilah umumnya korupsi waktu, ya. Contohnya perilaku menyebalkan atau nyebelin, ini saya pakai bahasa gaul ya. Ini karena sering banyak melayani mahasiswa jadi suka secara tidak sadar saya minta maaf suka pakai istilah bahasa gaul gitu ya. Bapak Ibu saya minta maaf sebelumnya. Contoh perilaku nyebelin atau yang menyebalkan yang paling gampang ditemukan adalah bahwa orang tersebut sering datang terlambat. Ya, sering dapat terlambat ketika meeting, ketika masuk kerja, ketika akan memulai pelayanan. Wah, besok kita pelayanan ya. Kita mau pelayanan, tim musik hadir ya. Kita janjian jam 7 ya. Kita mau briefing, kita mau latihan dulu sebelum jam 8 ibadah. Nah, tapi karena dia lagi kesal, orang ini punya sesuatu masalah, maka dia pura-pura datang terlambat. Nah, ini juga
masalah, sekali lagi ini masalah umum juga yang banyak terjadi, ya. Terutama apalagi ketika bawahan dengan pimpinan yang ada di kantor gitu ya, datang telat masuk kantor, datang telat waktu mau ada meeting, waktu mau ada pengarahan dari bos, dari pemimpin. Nah, ini hal yang sangat umum juga yang lumrah, sudah. Ya, juga mahasiswa sering terlambat menyerahkan hasil tugasnya dan sebagainya gitu ya. Ini udah sering. Nah, para pemimpin turun tangan secara langsung untuk memperhatikan pola-pola perilaku yang dimunculkan terutama dalam hal kaitan ini. Ya, datang terlambat. Sekali lagi ini sama dengan yang tadi nih, absensi tentang sakit ya, alasan sakit. Kalau ini alasan terlambat. Saudara memang agak sulit dalam arti kalau kita tidak peka atau salah, maka memang kesannya kita akan menghakimi gitu ya, akan menghakimi. Oleh karena itu perlu para leader atau para pemimpin kita harus betul-betul mencek atau betul-betul minta hikmat kepada Tuhan ya, terutama kalau memang sudah lebih dari 2-3 kali ya. Kalau saya sering begitu ya. Pokoknya saya patokannya seringkali 3 kali. Ya, kalau orang ini dalam kurun waktu beberapa hari 3 kali melakukan error, human error, atau kesalahan, atau datang terlambat, atau banyak alasan lainnya. Nah, itu perlu kita pemimpin mulai betul-betul menunjukkan kita memperhatikan, memberikan perhatian yang lebih khusus kepada orang tersebut. Ya, terutama juga dalam hal tidak menghargai waktu. Ya. Apalagi kalau dalam konteks di dalam pekerjaan ya. Kalau dalam konteks pelayanan memang seringkali kita agak sulit gitu ya. Karena kan tidak ada reward, tidak ada peraturan tentang punishment, tentang hukuman yang berlaku kalau dalam konteks pelayanan. Tapi kalau dalam konteks pekerjaan sekuler, nah kan ini sebetulnya sudah ada hukumnya, sudah ada peraturannya yang cukup jelas. Tapi kalau seseorang itu tetap berani melakukan korupsi waktu atau tidak menghargai waktu dalam banyak hal di dalam konteks pekerjaannya, nah ini patut kita mulai mencurigai atau mulai patut kita menyelidiki secara lebih seksama. Nah itulah supaya akhirnya kita tidak terkesan menghakimi atau tidak salah mengejas gitu ya, atau menghakimi. Ya, memang sekali lagi kita jangan sampai salah. Ya, oke. Baik. Barangkali kita perlu membina, kita perlu mengirimkan staf itu mungkin ke pelatihan atau mungkin ke hal-hal lain ya. Kita intinya memberikan pembinaan, memberikan perhatian khusus ya, terutama dalam hal ini nih, menghargai waktu juga ya. Menghargai waktu karena seyogianya sekali lagi kan sudah ada payung hukum, sudah ada peraturan resmi di dalam sebuah perusahaan atau pekerjaan, bahkan juga pelayanan kalau dalam hal pelayanan yang katakanlah yang profesional gitu ya. Gitu. Tapi kalau dalam hal pelayanan umum di persekutuan hanya sekedar persekutuan, hanya sekedar organisasi pelayanan biasa, memang tidak ada peraturan yang baku yang mengikat tadi yang saya katakan. Tapi kalau dalam pekerjaan sekuler, nah ini kan sudah ada, harusnya orang tersebut atau siapapun harusnya berpikir 2 kali karena akan ada sanksi, akan ada peraturan yang sangat ketat. Nah, oleh karena itu makanya saya katakan ketika memang dia betul-betul sudah melakukan ini lebih dari 2 kali, nah ini perlu kita mulai teliti dengan seksama atau perhatikan dengan seksama sebagai pemimpin, kita harus betul-betul turun tangan. Ya, berikan pembinaan, berikan perhatian khusus, berikan sorotan kepada dia supaya dia mulai menyadari dan betul-betul mengerti bahwa kita atau bahkan tim yang lain terganggu dengan caranya tidak menghargai waktu. Mungkin kita telah merekrut orang yang salah dan kita perlu menghentikan statusnya sebagai orang yang sulit berkomunikasi atau orang yang katakanlah buat masalah tadi di dalam kelompok kita atau di dalam pekerjaan atau pelayanan kita. Ya,
Kalau memang sudah ada waktunya sudah betul-betul menunjukkan bahwa memang ini orang bermasalah, kita sudah dekati, kita sudah betul-betul menyeleksi, menyikapi dengan baik dalam hal menghargai, tidak menghargai waktu ini. Nah, itu boleh kita pada akhirnya juga kita mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan apakah memang harus digantikan ataukah harus diubah formasinya, menempatkan dia atau memindahkan dia dan sebagainya lah. Kira-kira seperti itu. Ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 2, saya teringat dalam 1 Petrus 4 ayat 2, jelas di sana dikatakan, supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itu berbicara waktu, ya, bicara waktu. Di dalam 1 Tesalonika juga ada ya, bicara tentang waktu. Jelas Tuhan mengingatkan bahwa harusnya sebagai anak Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai seorang ya anak Tuhan, karyawan Kristen, pegawai Kristen, maka kita harusnya menghargai waktu, ya, menghargai waktu, terutama dalam hal mempergunakan waktu-waktu itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bukan kita jadi korupsi waktu, buang-buang waktu, tidak menghargai waktu dan sebagainya. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Poin yang keenam, bagaimana menghadapi perilaku yang sinis dan tidak kooperatif. Nah, ini juga yang sedikit agak lebih sulit ya. Agak lebih sulit. Nah, kalau saya pribadi memahami atau coba menilai hal-hal yang terjadi seperti ini, ya sebetulnya ini terjadi artinya sudah karena proses beberapa waktu lamanya. Ya. Perilaku sinis dan tidak kooperatif. Ya. Artinya seseorang bawahan atau anggota atau murid ataupun bawahan kita yang lainnya, dia berlaku sinis dan tidak kooperatif itu sebagai akibat kumulatif, ya kan? Akibat tadi pemikiran-pemikiran ataupun pemahaman yang negatif di dalam hati dan pikirannya sehingga menjadi terjadi kristalisasi di dalam hati dan pikirannya. Akhirnya muncullah reaksi yang paling akhirnya puncaknya sinis dan tidak kooperatif. Makanya tadi saya katakan ini poin yang memang agak sulit. Kalau udah sampai di tingkatan ini agak sulit. Yang seringkali lebih menyebalkan atau mengesalkan atau katakanlah kurang enak bagi kita, perilaku yang mengeluarkan kata-kata sinis, kata-kata tidak sopan, kata-kata tidak menghargai kepada kita sebagai pemimpinnya. Pasti itu kan, kita sebagai pemimpin pasti akan sangat-sangat terganggu pikiran dan perasaan kita, ya, mendengar kata-kata. Jadi ya bukan hanya sekedar sikapnya, tapi ini kata-katanya, saudara. Ya. Orang tersebut menunjukkan arogan dan merasa tidak ada seorang pun yang boleh menilai kinerjanya, bahkan menghakimi dia tentang keberadaan pribadinya, bahkan juga kinerjanya di dalam hari-hari pekerjaannya. Nah, ini kan sangat-sangat tidak baik, ya, apalagi kita sebagai pemimpin. Kalau seandainya itu bawahannya orang Kristen atau kita ada di posisi bawahan mengalami hal seperti ini, saya mau ingatkan kita bahwa kita tidak boleh, sekali lagi pemimpin itu harus dihormati. Ya, banyak ayat-ayatnya, di Ibrani ada, di kitab Roma ada dan sebagainya. Kita harus menghormati pemimpin, ya. Tapi kalau kita ada di dalam posisi pemimpin, pasti kita akan sangat terganggu. Nah, bagaimana reaksi kita? Sekali lagi, tentunya kita memang punya kuasa, ya, pemimpin punya kuasa untuk bisa main langsung pecat, main langsung usir, main langsung diganti. Oke, itu juga wajar, itu bisa sih. Nah, tapi dalam hal ini saya rindu kita sungguh sama-sama menyikapinya, sekali lagi kembali ke posisi awal tadi, ke landasan awal, filosofi awal. Bagaimanapun kondisi yang terjadi, usahakanlah kita tetap bersikap ramah, kita tetap bersikap lembut,
ya kita bersikap tentang sopan dan sebagainya sesuai tadi penghantarnya ayat pedoman kita tadi ya di awal tadi. Nah, jadi yang seperti itu. Nah, seringkali pemimpin melakukan akhirnya tindakan untuk memecat ataupun memindahkan ataupun merubah posisinya gitu ya. Dengan kata lain supaya tidak menular ke staf lain atau tidak menular ke anggota-anggota yang lain atau bawahan yang lain. Ini biasanya keputusan ataupun langkah yang diambil oleh pemimpin. Ya, sekali lagi memang tidak salah. Memang tidak salah saya mau katakan, cuma memang kita harus tetap juga bersikap, sekali lagi, bersikap yang terbaik lah, bersikap yang tetap sopan dan sebagainya di dalam mengatasi ini. Sekali lagi yang saya mau tekankan, kalau sudah ada di poin yang ke-6 ini, konteks perilaku sinis dan tidak kooperatif dari seorang bawahan, saya mau katakan kalau menurut survei saya loh, ini menurut survei saya, ya itu biasanya terjadi sebagai akumulasi. Akumulasi itu sejalan dengan waktu, proses waktu. Ya tiap-tiap hari mungkin atau beberapa sering dia bawahan itu menangkap ataupun menilai, merekam penilaian tentang keberadaan si pemimpinnya dan akhirnya seperti katakanlah seperti bom waktu, akhirnya keluarlah nada-nada sinis, sikap yang sinis, dingin, arogan. Nah, itu udah puncaknya gitu ya. Itu sudah puncak. Nah, oleh karena itu kita perlu lebih sabar, kita perlu lebih teliti lagi kalau untuk menangani orang yang seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, kalau memang sudah tidak bisa ya oke, tadi saya katakan seringkali banyak pemimpin yang mengambil keputusan untuk dipecat atau dipindahkan ke bagian lain atau dimutasi dan sebagainya. Oke, silakan juga bisa. Yang ketujuh ini hal yang unik ya, hal yang unik saudara-saudara ya. Menghadapi orang yang membuat kesulitan atau katakanlah membuat sesuatu hal masalah di dalam ruang lingkup pekerjaan atau pelayanan atau tim karena memiliki sesuatu yang unik yaitu bau badan. Ya. Bau badan artinya ada sesuatu yang ciri khas dari keberadaan kepribadian bawahan tersebut. Nah, salah satu contohnya bau badan. Nah, ini juga ada beberapa kasus memang tidak umum, tapi ini ada beberapa kasus terjadi. Ya. Misalnya seorang karyawan, seorang bawahan ya tampil jorok di tempat kerja misalnya kan, ya bau badan gitu ya. Tidak menggosok gigi, begitu matanya merah, seakan-akan tidak pernah tidur berhari-hari, gitu kan, memakai sepatu yang kotor-kotor gitu, masuk kantor kotor-kotor, bajunya, seragamnya dan sebagainya, posisi rambut acak-acakan. Nah ini konteks-konteks yang unik, saudara, ya yang unik. Nah ini bisa dua hal. Memang ada sesuatu yang memang bermasalah di dalam dirinya atau memang itu keadaannya, keadaan aslinya. Nah, ini sekali lagi juga kita sebagai pemimpin harus peka. Ya. Termasuk juga yang katakanlah ada bawahan, ada karyawan yang tidak peduli dengan kebersihan di tempat kerjanya, di meja kerjanya, di sekitar ruangannya, atau di dalam pelayanan, gitu kan, cuek-cuekan, begitu kan. Yang lain rapi-rapi, yang lain pakai kemeja, pakai dasi rapi, dia cuek aja, gitu kan, hanya pakai sendal jepit, celana jeans. Nah ini terkadang itu termasuk juga kategori itu. Ya, kategori bau badan ini. Maksudnya hal-hal yang unik, hal-hal yang unik. Memang tidak banyak terjadi, tapi ada terjadi. Ya. Nah, kita sebagai pemimpin pilihlah kata-kata. Pilihlah kata-kata yang sangat tergantung pada dimensi emosional kita maupun juga orang tersebut. Ya. Artinya kita tidak perlu langsung memarahi, tidak perlu langsung menegur keras, tidak perlu langsung memberikan
punishment dan sebagainya, tidak perlu juga, tergantung. Apalagi kalau memang orang itu ya sudah bawaannya gitu, sudah bawaannya memang begitu. Nah, kata-kata sekeras apapun, respon yang kita berikan seperti apapun, seringkali ya hanya dicuekin sama dia. Ya, katakanlah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, seperti gitu. Cara lainnya juga untuk kita tidak perlu juga melakukan konfrontasi langsung atau berhadapan langsung. Mungkin kita bisa minta tolong lewat orang lain. Misalnya teman dekatnya, kawan satu timnya, gitu kan. Ya, atau bisa juga pasangannya, nah, supaya bisa memberitahukan hal yang lebih baiknya sebagaimana seharusnya yang lebih baik kepada orang tersebut. Nah, itu juga bisa kita pakai caranya. Ya, jadi tidak harus dari pihak kita langsung memberikan teguran keras atau sebagainya, tapi bisa dengan cara orang lain atau katakanlah orang ketiga. Nah, catatan khususnya, sebaiknya masalah perilaku seperti ini, kasus-kasus unik seperti ini, sebaiknya diselesaikan di antar pribadi atau dengan kata lain forum 4 mata, diskusi 4 mata, ya. Bukan terjadi konfrontasi atau bukan terjadi katakanlah saling membukakan aib di depan meja rapat ketika meeting, ketika dalam tim besar. Nah, itu jangan. Sebaiknya bicara dalam konteks 4 mata atau antar pribadi dengan orang yang menghadapi keunikan tadi. Oke. Yang kedelapan adalah menghadapi orang yang sulit di waktu yang sulit. Karena apa? Karena perilaku yang demam handphone. Ya, demam handphone, main gadget terus. Lagi meeting main gadget, ya. Buka IG-nya, wah, posting. Nah, ini seringkali banyak terjadi, Saudara. Ya. Jangankan di konteks sekuler, di konteks pelayanan juga begitu, pelayanan rohani, ya. Nah, pemimpin lagi memberikan arahan, pemimpin lagi khotbah gitu kan. Jemaat pada main handphone dan sebagainya. Ini sudah. Saya pikir ini tidak perlu panjang lebar ya Bapak Ibu, ini pasti sudah jelas. Ya gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai pemimpin menyikapinya? Nah, kita perlu juga berhati-hati ya. Karena sekali lagi dalam hal menangani kondisi-kondisi seperti ini, maka seringkali suka salah terjadi, salah kaprah. Nah, ini yang perlu kita ingat dan waspadai. Maksud kita baik sebagai pemimpin, mengarahkan, mengingatkan, atau katakanlah memberikan pemahaman yang lebih baik, tapi sekali lagi bawaan seringkali suka marah gitu kan, menanggapinya salah. Gitu. Nah, ini perlu kita hati-hati juga dalam hal seperti ini ya. Apalagi tadi misalnya lagi main handphone, ternyata memang dia lagi mungkin lagi chattingan darurat dengan istrinya gitu ya, karena ada masalah di dalam rumah tangganya, di rumahnya, atau mungkin juga seperti itu. Jadi tetap kita harus selalu waspada, berhikmat. Sekali lagi minta senantiasa hikmat yang dari Tuhan. Ya. Kalau perlu kita membuat kesepakatan pada saat di dalam pekerjaan atau di dalam pelayanan. Bila sedang meeting, bila sedang pelayanan, bagaimana kita membuat kesepakatan kalau kita semuanya untuk meng-off-kan handphone kita atau gadget kita masing-masing. Nah, mungkin itu lebih baik gitu. Itu lebih baik, itu lebih bijaksana ketika di awal. Ya, supaya mengantisipasi tidak terjadi yang tadi seperti tadi. Lalu ternyata memang dia sedang betul-betul chattingan yang penting. Ya, kalau dalam konteks yang umum, seringkali saya memberikan arahan kepada bawahan, kepada anggota, kepada tim supaya mematikan handphone
Lalu kalau ada apa-apa biasa hubungi nomor kantor, hanya nomor kantor. Nah, supaya artinya jelas kalau memang ada sesuatu yang urgent, yang penting, yang mendadak sifatnya, dia bisa menghubungi nomor kantor. Ya. Di dalam Ibrani 2 ayat 1 firman Tuhan berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, tadi kesannya supaya kita tidak salah, tidak sampai menghakimi, tidak salah menuduh, tidak salah menilai begitu ya. Kita harus lebih teliti, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang berikutnya hampir sama adalah demam internet. Kalau tadi demam handphone, ini demam internet. Ya. Ya, internetan pakai handphone atau juga pakai fasilitas kantor. Nah, ini juga sering terjadi di dalam karyawan-karyawan bawahan-bawahan gitu kan. Nah, bisa jadi mereka tidak punya kuota, bisa jadi mereka terkendala di rumahnya tidak punya akses internet, jadi menggunakan internet di kantor gitu dan sebagainya. Ini demam internet, saudara. Ya. Lalu tiba-tiba nanti tagihan kuota, tagihan internet kita di kantor atau di pelayanan, loh kok naik atau meningkat begitu seperti itu. Ya. Nah, ini yang terjadi ini yang terjadi di dalam kebanyakan masalah-masalah. Sekali lagi memang internet saat ini menjadi sumber teknologi ya, sumber teknologi informasi yang sangat mumpuni, yang sangat diandalkan oleh banyak orang. Semualah, semua manusia. Ya, sekali lagi internet memang basis atau sumber menjadi kemajuan teknologi terutama dalam hal informasi. Nah, tetapi sekali lagi juga perlu kita waspadai, perlu kita atur penggunaan internet. Ya, mungkin sama dengan tadi penggunaan HP, kita juga bisa mengeluarkan atau membuat kebijaksanaan, membuat peraturan sebagai pemimpin kita katakan bahwa boleh memakai internet sepuas-puasnya, tapi ketika di jam istirahat atau hanya 1 jam setelah jam kantor atau jam pelayanan selesai. Misalnya jam kantor jam 5, paling lama 1 jam sampai jam 6. Sesudah itu mereka harus benar-benar meninggalkan kantor dan tidak menggunakan fasilitas kantor lagi. Dalam hal ini internet. Nah, itu juga bisa. Itu bisa menjadi pertimbangan solusi bagi kita. Ya. Salah satu ikon yang menjadi demam saat ini misalnya Facebook. Ya, Facebook, Instagram, salah satu orang banyak tergila-gila dan menghabiskan waktu berjam-jam. Nah, karena itu kita perlu sekali lagi kita perlu berhikmat, kita perlu ya sekali lagi mungkin dengan cara membuat peraturan tadi itu juga salah satu solusinya. Ya, salah satu solusi yang sangat bijak menurut saya di awal sebelum terjadi sesuatu yang memang nantinya menjadi lebih rumit, lebih menyulitkan kita sebagai pemimpin, mungkin kita bisa berikan batasan ataupun antisipasi lewat cara tadi membuat kebijakan atau membuat peraturan seperti itu, cara penggunaan internet di kantor atau di dalam pelayanan begitu ya. Salah satu juga bisa dengan cara di perusahaan-perusahaan besar tidak memperbolehkan software-software seperti tadi diinstal ya di network internal, di jaringan internal. Biasanya di laptop, di komputer-komputer kantor tidak dibolehkan di-download ya, diadakan aplikasi Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Nah, seringkali itu juga di perusahaan-perusahaan diberlakukan gitu. Ya, itu juga salah satu solusi. Ya, solusi mengantisipasi mengakibatkan keadaan yang lebih sulit di hari-hari ke depannya. Nah, sekali lagi para leader, para pemimpin sebaiknya mulai waspada dengan potensi rusaknya kinerja tim yang diakibatkan karena perilaku demam internet. Ya, semuanya fokus ke internet, ke gadget masing-masing. Nah, ini kita perlu
waspadai sehingga akhirnya kinerja tim, produktivitas kita, produktivitas pekerjaan, pelayanan semakin menurun dari hari ke hari. Poin yang ke-10 yaitu menghadapi perilaku yang suka mengabaikan perintah atau pekerjaan. Nah, ini juga hal yang sangat umum dan juga seringkali membuat pemimpin seringkali jadi pusing kepala gitu ya. Ada karyawan, ada bawahan, ada anggota-anggota yang tidak memperhatikan atau mengabaikan perintah atau pekerjaan yang sudah diinstruksikan atau yang sudah menjadi job description atau tugas tanggung jawabnya. Ya. Contohnya para leader sekali waktu perlu menanyakan kepada staf stokis secara langsung berapa stok produk kita bulan ini. Nah, itu kalau dalam konteksnya dalam stok ya. Jumlah produk, jumlah ketersediaan produk, dan sebagainya kalau bergerak dalam hal-hal seperti itu. Mungkin juga dalam hal-hal yang lain. Artinya begini, pemimpin kita harus memancing supaya mereka senantiasa memperhatikan tugas tanggung jawabnya, area-area tugas tanggung jawabnya. Ya, kalau dalam bagian stok, dalam bagian gudang, dalam bagian pabrik, ya, atau dalam bagian administrasi, dalam bagian keuangan, nah, kita pancing, ya, berapa uang kas kita? Oke, kemarin pengeluaran kasir kita mengeluarkan apa saja kemarin? Oke, itu pembayaran itu bagaimana? Nah, sebetulnya tujuan kita memancing supaya apakah karyawan-karyawan kita atau anggota-anggota bawahan kita memperhatikan ruang lingkup pekerjaannya ataupun perintah-perintah yang di hari-hari sebelumnya kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini perlu dengan bertanya-tanya demikian. Ya, sistemnya jadi tanya-tanya kayak seperti sidak lah gitu ya, istilahnya sidak gitu ya. Seperti Pak Jokowi kan itu seringkali sidak gitu ya. Kadang-kadang dia langsung mendadak turun ke turun ke pasar ya, kasus minyak goreng seperti begitu kan. Dia sidak langsung gitu kan. Benar nggak nih minyak goreng bagaimana gitu ya. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu itu perlu salah satu solusinya. Atau jika staf itu memang dalam job description sebagai stokis dan ia tidak care dengan data, maka para leader sebaiknya mempertimbangkan bahwa staf itu tidak layak bertugas di tempat itu. Nah, sekali lagi, bila mana memang sudah kita anggap para staf itu atau bawahan itu betul-betul sudah mengabaikan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya, maka pada akhirnya kembali kita bisa ambil keputusan kita memindahkan atau mengganti atau bahkan juga memberhentikannya. Kira-kira begitu. Itu udah langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir, solusi yang terakhir. Yang ke-10 menghadapi orang yang masih tadi mengabaikan perintah, perilaku yang mengabaikan perintah dan pekerjaan, maka kita tidak boleh mentolerir hal semacam ini karena kan otomatis sangat merugikan kita ya, merugikan perusahaan, merugikan pelayanan dan sebagainya. Kita tidak boleh mentolerir. Tadi saya sudah jelaskan bisa dengan cara sidak, interview langsung, bertanya langsung sehubungan dengan job-job pekerjaan, ataupun instruksi perintah-perintah yang pernah kita sampaikan di hari-hari sebelumnya, nah, perlu dengan cara itu. Atau tadi dengan cara terakhir, kita menggantinya atau memberhentikannya, nah itu udah langkah yang terakhir. Yang ke-11, menghadapi perilaku orang yang suka ribut atau bikin polusi suara, gitu ya. Bikin ribut atau polusi suara, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, pastilah kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang memang suka mengeluarkan suara-suara ribut atau suara-suara yang dominan atau suara-suara yang keras. Nah, ini seringkali juga terjadi. Nah, biasanya pemilik suara keras itu memang bisa jadi juga disebabkan karena memang faktor bawaan. Seperti tadi yang poin berapa itu, yang kondisi unik ya.
bau badan, orangnya memang suka kotor gitu ya, bawaannya, pembawanya. Nah ini juga seperti gitu, memang ada gitu kan. Seperti contohnya orang Batak gitu kan, orang Batak suaranya keras-keras kalau kata orang, ya kata orang gitu ya. Nah itu bawaan. Tapi dalam hal ini yang di luar bawaan, di luar konteks bawaan atau katakanlah sesuatu yang memang terjadi di dalam dirinya, ya, bukan yang memang sudah ada di dalam dirinya. Nah, karyawan atau staff model ini dia sebetulnya sedang mencuri perhatian dari banyak orang, dari orang lain, ya, supaya artinya orang berfokus kepada dia, dia punya suatu ide, dia punya suatu masalah, dia punya suatu pemikiran atau hal-hal lainnya, dan dia menarik cara perhatiannya dengan cara seperti ini. Mengeluarkan suara-suara ribut atau polusi suara. Oke. Dan pastinya ini kan akan mengganggu kinerja tim kita, betul ya. Dalam pelayanan juga sama. Nah, bila kita mendapati perilaku seperti ini, maka kita pemimpin mesti juga memberikan teguran, memberikan perhatian khusus ya. Bahkan juga bisa sampai di situ di slide-nya, di tulisan saya, memindahkan staf itu ke bagian lain atau ditempatkan ke perusahaan lain, itu juga bisa. Selalu itu menjadi langkah terakhir. Ya. Nah ini perlu juga kita waspadai, kita cermati seperti itu ya. Intinya kalau ada yang terjadi seperti ini, bisa jadi dia sedang mencuri perhatian, dia sedang mengambil perhatian bagi banyak orang, kepada banyak orang. Itu saja yang saya mau garis bawahi. Yang ke-12 adalah pemimpin yang harus mengevaluasi diri. Ya, pemimpin yang harus mengevaluasi diri. Kalau dalam hal ini jadi ini bagian kita pemimpinnya, kita sebagai pemimpin. Ya. Pastikan bahwa kita juga sudah benar-benar menunjukkan perilaku yang positif dalam hal belajar, dalam hal melayani, dalam hal kinerja, menghasilkan kinerja, dalam hal tadi kehadiran, komunikasi, dan sebagainya. Nah, itu yang patut diingat landasannya. Misalnya kita lebih sering bilang tidak, ya, baik melalui kata-kata ataupun sikap tubuh kita. Maka sebaiknya kita lihat atmosfer kerja di dalam ruang lingkup pekerjaan kita. Bila mana itu mengakibatkan sesuatu yang menurun atau yang merugikan produktivitas atau kinerja tim atau dalam kantor kah, dalam pelayanan kah, maka kita harus betul-betul berubah. Ya. Nah, tadi salah satu contohnya di awal, saya paling awal tadi nomor 1, saya langsung memberikan sebaiknya pakai kata-kata minta tolong. Nah, itu tadi kata-kata minta tolong. Ya, itu kata-kata ajaib. Nah, atau sebaliknya kalau yang negatif kata-kata tidak. Ya. Seorang bawahan memberikan ide tidak. Saya pikir itu tidak baik. Seorang bawahan memberikan sikap yang begini, oh itu tidak boleh. Intinya kata tidak. Ya, kita sering menggunakan kata tidak. Maka sekali lagi itu akan terekam di dalam benak, di dalam pribadi, anggota-anggota kita, karyawan-karyawan kita, dan cobalah kita lihat akibatnya di atmosfer atau di dalam kinerja pekerjaan-pekerjaan mereka. Bila mana itu berhubungan, sekali lagi, saya mau mengajak kita, mengingatkan kita supaya kita berubah juga. Sebagai pemimpin, kita harus terus mengevaluasi diri. Oke. Berikutnya, temukan apakah kita sendiri juga hanya terus-menerus mengkritik kinerja orang lain atau juga sekali-kali memujinya. Nah, ini juga dalam hal pujian, memberikan pujian atau memberikan reward kepada anggota. Ya, kita lebih sering mana? Lebih sering mengomentari yang negatif, seringkali memberikan hal-hal yang tadi kata tidak, kata-kata marah,
respon yang negatif, atau lebih banyak kita memberikan reward atau pujian kepada para karyawan kita. Nah, ini juga sangat patut kita senantiasa perhatikan dan kita evaluasi diri. Sikap kita sebagai pemimpin juga berpengaruh besar terhadap terbentuknya sikap negatif yang orang kita pimpin. Ya, tadi ya dari awal saya sudah tekankan Bapak-bapak, ibu-ibu bahwa sekali lagi sikap kita akan direkam oleh para anggota bawahan-bawahan kita. Di dalam Yeremia pasal 26 ayat 13, oleh sebab itu perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Artinya bukan hanya orang-orang di sekitar kita, maka Tuhan juga pastinya tidak suka ketika tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita sungguh-sungguh tidak mencerminkan atau tidak berperilaku sebagaimana mesti yang Tuhan kehendaki atau yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita secara khusus kita sebagai pemimpin. Ya. Faktor yang ke-13 adalah ini dalam konteks pemimpin kita ya, Gi, ya. Jadi mulai dari konteks tadi dari mulai 12, ini faktor 12, ini berorientasi kepada kita selaku pemimpin. Ya, memberikan contoh atau menjadi model. Saya pikir ini juga sudah sangat familiar. Ya, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Intinya kita sendiri pemimpin harus memberikan contoh atau menjadi model atau role model yang terbaik di hadapan semua anggota kita. Yang ke-14 adalah menjelaskan dampak negatif dari perilaku negatif baik kita sendiri pemimpin, orang lain, tim, dan juga organisasi secara keseluruhan atau perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini juga sebaiknya kita lakukan sebagai pemimpin, ya. Entahkah itu dalam bentuk forum khusus, meeting khusus, ataukah di dalam setiap kesempatan-kesempatan yang ada supaya kita menginformasikan ini. Ya, semua Bapak Ibu, karyawan-karyawan, staf-staf saya mengingatkan bahwa kalau kita berlaku begini, berbuat begini akan merugikan diri kita sendiri dan sangat merugikan perusahaan. Nah, itu contohnya kata-kata saya, tapi mungkin Bapak Ibu bisa memakai kata-kata yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi dari kata-kata saya. Nah, tapi itu intinya seperti itu. Baik dalam forum khusus, maupun juga di dalam kesempatan-kesempatan yang ada. Ya. Jika kita sebagai pemimpin memberikan feedback, katakan dengan praktis, misalnya, ya ini minta maaf saya tidak tahu bahwa di ruang kelas saya ada yang bernama Pak Andi. Ini saya sudah terlanjur pakai contohnya ada orang yang bernamanya Andi juga ya. Pak Andi, mohon maaf ya Pak Andi. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, contohnya misalnya saya ganti deh, jangan Andi ya. Saya ganti dengan yang namanya Jono. gitu ya. Jono, saya mengamati dalam meeting tadi kamu selalu menggelengkan kepala dan menunjukkan muka merengut ketika orang-orang lain menyampaikan ide-idenya. Mengapa kamu lakukan itu? Mungkin kamu tidak menyadari bahwa kebanyakan orang melihat sikap kamu tadi. Nah, sekiranya kamu mau mengatakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kamu. Misalnya begitu ya, itu contohnya. Artinya
kita memberikan feedback, kita memberikan kelanjutan terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam anggota tim kita atau bawahan-bawahan kita. Ya. Walaupun ini katakanlah, walaupun ini konteksnya, ini contoh yang saya maksudkan artinya bukan orang itu sedang bermasalah dengan kita sebagai pemimpin, bukan. Tapi juga dalam hal umum gitu ya. Dalam hal umum, tapi kita sebagai pemimpin harus cepat meresponi dan memberikan feedback yang positif. Gitu ya. Nah, hal penting yang kita perlu juga, hal penting yang perlu kita cermati bahwa orang-orang akan merasa akan disepelekan. Ya, kita akan katakan bahwa orang-orang lain merasa kamu sepelekan kalau kamu sedang meeting, kamu menggeleng-geleng kepala, kamu menunjukkan sikap yang tidak suka, nah kan begitu. Nah, ini bisa kita lakukan di dalam saat kita berhadapan empat mata, atau antar pribadi sekali lagi, ya, seperti ini. Jadi kita pemimpin usahakanlah kita membuka diskusi, membuka suasana rapat, diskusi, komunikasi di dalam rapat itu seideal mungkin, senyaman mungkin bagi semua orang. Ya, itulah peran kita sebagai pemimpin. Ya, supaya akhirnya juga sebaliknya, juga para anggota, para karyawan, staf akan memberikan respon atau juga feedback yang sama-sama positif kepada kita. Poin yang berikutnya adalah faktor perlunya menunjukkan sikap kedewasaan dan kematangan dalam memimpin. Ini sekali lagi ditujukan kepada kita sebagai pemimpin. Salah satu alasan klasik orang-orang sulit dipimpin adalah karena orang yang dipimpin menilai atasannya tidak layak memimpin mereka. Ini alasan umum juga. Alasan yang paling umum, yang paling klasik. Apakah karena mereka merasa lebih senior ataukah mungkin lebih berpengalaman karena mereka orang lama gitu kan, atau lebih dewasa, lebih tua dan sebagainya dari sisi umur. Nah, ini juga banyak terjadi. Cara terbaik kita sebagai pemimpin menghadapi mereka adalah kita memperlihatkan kematangan kita. Ya, sekali lagi, ya, pengertian atau pemaknaan dari kata kematangan, kedewasaan dalam hal memimpin tidak semata-mata berhubungan dengan usia, berhubungan dengan masalah pengalaman, tidak. Tapi itu lebih pentingnya kedewasaan mental, kedewasaan kebijakan di dalam pemikiran, itulah yang menunjukkan kematangan sebetulnya. Nah, ini seringkali disalah maknai oleh bawahan-bawahan kita. Nah, kita sebagai pemimpin yang bijak, sebagai pemimpin Kristen, nah kita perlu menyikapinya atau menanggapinya dengan cara yang rileks saja, santai saja, karena seringkali ini terjadi dan di banyak kasus hal yang seperti ini ternyata menunjukkan juga bahwa apa yang mereka pikirkan bawahan itu ketika mereka memikirkan atau menanggapi atau merasa bahwa pemimpinnya itu kurang matang, kurang bisa dibanding mereka, ternyata seringkali salah juga. Itu realita yang terjadi di lapangan. Nah, oleh karena itu kita, kalau dalam hal ini saya pikir kita tidak perlu langsung panas dingin atau terpancing ya, karena sekali lagi kematangan itu tidak langsung dihubungkan atau katakanlah tidak langsung berhubungan dengan masalah usia, apalagi faktor usia, pengalaman, enggak. Ya, walaupun ada tapi tidak berhubungan langsung. Ya, sekali lagi sikap hati dan mental kita itulah yang menentukan kematangan.
Cara terbaik kita juga menghadapi mereka bisa memperlihatkan kematangan kita tadi ya, pemikiran, mental kita, dan semata-mata itu. Kekuatan jabatan itu bisa tidak selalu diandalkan. Ya. Tidak bisa selalu diandalkan maksudnya. Kekuatan jabatan itu juga tidak bisa selalu diandalkan. Sebaliknya bisa semakin menimbulkan penolakan bagi orang-orang yang sulit berkomunikasi, orang yang tidak mau cepat belajar, orang yang tidak cepat mau berubah. Nah, itu seringkali menimbulkan. Jadi kita nggak usah memakai arogansi posisi atau jabatan kita sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai bos. Nah, tidak usah. Tadi kalau menurut saya lebih baik kepada kita menunjukkan kematangan mental, pemikiran kita, itulah kematangan. Juga dalam hal ini pemimpin harus menunjukkan bahwa bawaan yang awalnya sulit dan menyepelekan kita atasannya, kemudian akan berubah menjadi respek kepadanya. Karena kita mampu berkomunikasi, memberikan teladan, bisa menunjukkan kinerja kita yang baik, dan sebagainya tadi. Itu seperti tadi yang dari awal sering saya katakan. Bukti bahwa kematangan seseorang itu dalam memimpin, dia akan mempunyai dampak langsung kepada rasa hormat anak buahnya kepada dia. Ya, salah satu ayat yang familiar tentang Tuhan kita Yesus sebagai pribadi pemimpin yang sangat-sangat dihormati. Di dalam Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi. Dan ada kata makin dikasih Allah dan manusia. Ya, banyak orang yang akhirnya menjadi respect juga kepada Tuhan Yesus. Ya, kecuali ahli-ahli Taurat memang. Kan gitu ya. Oke. Yang ke-16 adalah orang yang tidak suka memberikan sikap saling hormat menghormati. Nah, ini juga kasus-kasus unik. Ya, tidak mau menunjukkan sikap saling hormat menghormati ya. Saya mau beri contoh yang paling banyak terjadi hari-hari ini berhubungan dengan masalah religi ya, religi terutama bagi kita yang bekerja di kantor-kantor umum, kantor sekuler umum ya. Seringkali ini nih tidak terjadi saling menghormati karena alasan religi ya. Ini di dalam akhir zaman ini survei membuktikan ya kan, makanya isu-isu SARA seringkali terus dipakai senjata untuk membuat kekacauan di dalam republik kita ini, isu SARA ya, yaitu masalah religi, masalah keagamaan. Ya, sikap tidak saling hormat menghormati. Nah, ini sebagai pemimpin kita perlu sungguh-sungguh memberikan juga perhatian, kita memberikan perhatian, memberikan fokus di dalam hal ini ya, gitu ya. Apalagi yang bisa betul-betul nantinya bisa memancing keributan, memancing suasana yang sangat-sangat tidak menguntungkan bagi kita maupun bagi perusahaan ataupun pelayanan secara keseluruhan. Ya. Yang ke-17 adalah kita harus memberikan pengajaran atau membina orang yang dipimpin supaya mereka sadar. Oke. Poin 17 ini begini maksudnya. Tadi kan dari awal saya sudah tunjukkan satu persatu. Faktor apa? Faktor bau badan kah? Faktor suka polusi polusi suara, suka ribut, suka melecehkan, menganggap remeh pemimpinnya kita, atau sikap-sikap lainnya, demam gadget, main HP, dan sebagainya. Nah, kesimpulannya di faktor 17, kita sebagai pemimpin memang benar-benar perlu memberikan satu tempat, satu poin khusus di dalam hal memberikan pengajaran atau pembinaan kepada mereka. Ya, kalau di kantor-kantor sering ada ya, ini di kantor-kantor sekuler, kantor umum suka ada ini ya, waktu-waktu meeting, pelatihan, ya gathering, sebetulnya kan tujuannya untuk itu ya. Pendekatan kepada karyawan, sesama karyawan, nah gitu ya. Nah ini poin khusus ya, nomor 17 ini faktor khusus
kita memang betul-betul menyediakan waktu, ya, memfasilitasi, mengakomodasi kerinduan mereka supaya kita gathering, supaya sama-sama diberikan pembinaan, ya gitu ya. Apa namanya, dicas lagi, ibaratnya dicas lagi, ya, di-upgrade lagi kemampuan-kemampuan mereka. Itu ini salah satu tugas kita pemimpin. Ya. Sebagai atasan kita perlu memberikan penyadaran ini kepada bawahan, ya. Kepada bawahan tadi dalam segala masalah-masalah yang terjadi di dalam ruang lingkup pekerjaan kita kah atau pelayanan kita kah. Ya, intinya kita pemimpin harus memberikan waktu khusus atau space khusus atau timing khusus untuk hal seperti ini, memberikan pengajaran, pembinaan, pelatihan atau apalah namanya, ya. Biasanya pakai istilah gathering ya, gathering. Oke, ini masih sama. Yang ke-18 adalah tadi akhirnya pemimpin harus menegakkan kedisiplinan atau peraturan-peraturan yang berlaku. Ya. Solusi terakhir mengatasi segala permasalahan, mengatasi karyawan-karyawan yang sulit, karyawan-karyawan yang berperilaku aneh, karyawan-karyawan yang suka membuat kegaduhan, selain tadi memberikan waktu khusus, ruang khusus untuk diberikan pelatihan, pengajaran, dan sebagainya. Juga solusinya adalah kita pemimpin harus betul-betul disiplin menegakkan peraturan. Ya, biasanya kalau dalam perusahaan sekuler atau pelayanan yang sudah profesional, kan sudah ada peraturannya, aturan main gitu ya, peraturan-peraturan di tempat kerja. Nah, kita pemimpin tinggal terus mengingatkan, menegakkan, menggalakkan itu semuanya. Nah, ini tugas kita sebagai pemimpin. Ya, sekali lagi diawali dengan diri kita sendiri sebagai pemimpin, menegakkan, mengikuti disiplin dalam segala peraturan-peraturan yang berlaku. Maka otomatis seluruh bawahan juga kita berharap, kita berdoa akan mengikuti jejak kita, mengikuti segala peraturan-peraturan yang sudah dibuat, yang sudah disepakati, yang berlaku. Kira-kira begitu. Yang ke-19 adalah berlaku adil terhadap semua orang. Saya pikir ini juga tidak perlu dibahas lagi. Pemimpin kita perlu menunjukkan keadilan, ya, rasa keadilan. Tidak boleh pilih kasih, ya, tidak boleh hanya kita berorientasi kepada orang-orang tertentu. Ya, biasanya kita hanya fokus kepada orang-orang yang memang baik, berperilaku baik, kinerja kerjanya baik. Nah, kita biasanya kan hanya memberikan fokus ke situ. Nah, tapi Tuhan mau kita adil semuanya. Baik yang sudah baik kinerjanya maupun karyawan yang belum baik kinerjanya, kita harus tetap memberikan perhatian, kita harus memberikan dukungan kepada semua karyawan bawahan kita. Yang ke-20, solusinya dari kita pemimpin, mengenali kepribadian mereka atau temperamen mereka. Ya, saya pikir ini sudah sangat umum ya. Banyak buku-buku, banyak pelatihan-pelatihan tentang membangun kepribadian atau temperamen. Ya, salah satu buku terkenal Tim LaHaye ya. Tim LaHaye itu kalau nggak salah itu buku yang sangat populer, familiar, dibaca oleh para pemimpin-pemimpin. Ya, bagaimana kita bisa mempelajari, mengenali, dan membangun setiap pribadi-pribadi, anggota, bawahan, karyawan, staf kita berangkat dari temperamen mereka. Ya, ada yang melankolik, ada yang sanguin, ya, ada yang plekmatik, ada yang relater dan sebagainya. Itu ada bukunya banyak dan saya percaya Bapak Ibu pasti tahulah. Ya, temperamen orang. Ada yang melo gitu kan, ada yang berapi-api gitu ya. Nah, kalau contoh-contohnya yang berapi-api itu di Alkitab itu Paulus, Petrus ya. Musa itu melo ya. Ya. Lalu ada yang Ada yang banyak bicara ya.
Lagi-lagi Paulus juga tipenya banyak bicara dan sebagainya. Ada yang jarang bicara, itu temperamen-temperamen tiap-tiap orang ya. Nah, Tuhan sudah menciptakan manusia dengan temperamen-temperamen masing-masing. Nah, kita bisa bangkitkan, kita bisa kembangkan segala potensi, segala kemampuan berangkat dari temperamen-temperamen pribadi tiap-tiap orang. Yang ke-21 adalah selesaikan setiap masalah kita dengan baik tanpa harus menyakiti orangnya. Ya. Oke. Kalau dalam bahasa umumnya artinya selesaikan masalahnya, jangan sakiti orangnya. Ya, selesaikan masalahnya. Jangan sakiti orangnya. Jika ada konflik yang terjadi, jangan sampai kita saling menjatuhkan, bahkan saling menyakiti. Nah, saudara, ingat, fokus kita menyelesaikan masalah. Ya, fokus kita menyelesaikan masalah sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ini yang perlu kita senantiasa sama-sama kita senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kita. Ya, kita tidak boleh sampai menyerang, menyakiti, bahkan sampai menimbulkan akar kepahitan di dalam diri karyawan-karyawan kita, tidak boleh. Ya, kita harus sebatas menyelesaikan masalah. Oke. Pakailah cara-cara halus dan cenderung tidak di depan banyak orang. Sekali lagi, pakailah cara-cara yang memang kalau memang sangat sensitif, kita bicarakan secara empat mata, secara khusus. Jangan di depan banyak orang. Itu juga perlu kita ingat selalu. Nah, perhatikan juga begini, kalau dengan orang yang lebih muda, baik faktor usia, orang yang lebih muda biasanya kan energi mereka lebih banyak. Ya, lebih banyak. Mereka lebih rentan. Mereka lebih rentan terpancing. Ya, dibanding dengan orang-orang tua ya yang sudah berusia tua, yang sudah katakanlah bahkan banyak makan asam garam. Nah, otomatis menanggapi masalah-masalah tidak akan mudah terpancing ke hal-hal yang lebih dramatis atau yang lebih tidak baik. Nah, ini kita perlu perhatikan sebagai pemimpin, apakah orang-orang yang kita hadapi itu yang bermasalah orang muda kah, orang yang sudah berusia kah, dan sebagainya. Yang ke-22 adalah menghormati mereka sebagai orang yang lebih tua atau yang lebih muda, ya terutama kepada yang lebih tua. Dan sekali lagi kita harus senantiasa memberikan sikap keterbukaan dan memaafkan kepada semua orang. Nah, ini penting dan saya rasa ini sudah sangat jelas juga ya. Memberikan rasa hormat dan saling memaafkan. Akhir kata, Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah, saya pikir ini sangat jelas ya ayatnya. Oke. Nah, di bagian yang terakhir, pikirkanlah bagaimana caranya supaya akhirnya secara keseluruhan bagian pekerjaan kita menjadi lebih produktif. Nah, ini patut dipikirkan oleh pemimpin sungguh-sungguh ke depannya. Sekali lagi, ya seringkali memang saya mengamati, bahkan juga saya suka mengalami ketika ada masalah, ketika menghadapi orang-orang yang sulit, seringkali fokus kita betul-betul jadi terganggu atau seringkali jadi teralihkan fokusnya. Nah, kita harus segera kembali lagi kepada pemimpin bahwa kita harus tetap mengutamakan keuntungan tim bersama, keseluruhan orang banyak, keuntungan untuk perusahaan, keuntungan untuk pelayanan, itu harus menjadi moto, harus menjadi betul-betul tertanam, terpatri kuat di dalam hati jiwa kita sebagai pemimpin.
Ya, jangan sampai dialihkan, jangan sampai dipengaruhi kepada sebatas masalah-masalah tadi, apapun itu faktor-faktornya. Ya, tetap keuntungan tim, keuntungan bersama kita harus pikirkan. Ya. Oke. Yang ke-24, berikan wewenang. Oke, nah berikan wewenang kepada orang-orang yang memang kita anggap dewasa, kita anggap mampu, kita anggap bisa menjadi tangan kanan kita, wakil kita, berikan wewenang supaya mereka juga bisa membantu kita mengatur segala hal yang terjadi. Ya, contohnya seperti kejadian waktu Musa. Waktu Musa memimpin mengadili bangsa Israel atau umat Israel. Ya, akhirnya mertuanya memberikan ide bagaimana kalau Musa memilih pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin di bawahnya, pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10. Nah, itu kan dengan kata lain itu perpanjangan tangan Musa. Nah, kita juga bisa memberikan wewenang kepada orang-orang yang kita anggap untuk perpanjangan tangan kita mengatasi masalah-masalah yang bisa diatasi di level yang bawah, di level di tingkatan yang paling bawah, ya, kecuali memang masalah yang memang betul-betul krusial, masalah yang sudah betul-betul dramatis, mengganggu jenjang banyak, orang banyak, atau ke level yang paling atas, maka kita pemimpin turun tangan. Tapi kalau selagi bisa diatasi oleh pemimpin-pemimpin tangan kanan kita, wakil-wakil kita, itu lebih baik. Ya. Bangunlah tim yang sehat supaya tetap berusaha menjaga tim yang solid. Ya. Faktor terakhir penutup adalah dengan cara solusi pemberhentian. Nah, ini tadi sudah saya singgung-singgung ya. Kalau memang semuanya sudah tidak ada jalan keluar, kita sudah usahakan, kita sudah tegur 4 mata, kita sudah memulai menjadi teladan dan sebagainya, memberikan reward dan sebagainya, tetap saja tidak berhasil, si orang itu tetap menyulitkan, si orang itu tetap buat masalah, si orang itu tetap menjadi troublemaker. Nah, pada akhirnya pemimpin juga punya wewenang untuk kita memberhentikan supaya sekali lagi keuntungan seluruh tim, keuntungan kinerja perusahaan ataupun produksi perusahaan atau pelayanan tetap menjadi sasaran utama, tujuan utama kita. Kita tidak mau diganggu-gugat dengan kehadiran orang-orang yang seperti demikian. Ya, kita perlu lakukan pemberhentian atau pemecatan dan sebagainya. Baik, sampai di sini topik kita tentang bagaimana mengatasi orang yang sulit di waktu yang sulit. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Aman, Pak. Andi? Aman, Pak. Oh, aman. Oke, baik. Dari yang lain, Ibu Novi, Pak. Jelas sekali tadi pembelajarannya. Ada, Pak. Oke, Pak Frikles. Pak Frikles, Pak Surbakti. Jelas, Bang. Oke, Pak Surbakti gimana, Pak?
Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, baik. Baik ya. Oke, puji Tuhan berarti semuanya aman. Semuanya aman, semuanya jelas ya. Jadi Aman terkendali. iya. Ya gimana Bu Novi? Aman terkendali, Pak. Aman terkendali ya, ya. Oke, seperti harga minyak goreng sekarang sudah aman terkendali ya, Bu Novi. Karena sudah ketangkap ya, biang keroknya sudah ketangkap. Ya, oke ya. Persis seperti topik yang kita bicarakan itu ya. Ternyata bayangkan seorang dirjen ternyata masih mau menjadi mafia minyak goreng. Amat disayangkan. Baik, kalau demikian puji Tuhan kalau kita sudah sama-sama memahami, ya ini sekali lagi, ini semuanya faktor-faktor yang umum, Bapak Ibu, faktor-faktor yang umum seringkali terjadi, ya mungkin masih ada di antara ke-25 faktor yang sudah saya berdasarkan survei, berdasarkan pengalaman yang sudah coba saya rangkum, mungkin ada Bapak Ibu di luar 25 poin atau 25 hal yang sudah saya sampaikan. Boleh juga kalau besok-besok ada sesuatu pertanyaan boleh disampaikan mau ke saya ataupun ke Pak Tony gitu ya. Oke, tapi ini memang hal yang paling umum, ini yang paling dominan yang saya sampaikan, yang saya coba sharingkan kepada kita semuanya di kelas ini. Kalau tidak ada, kita akan akhiri untuk sesi yang pertama ini, kita akan break selama 10 menit ya, seperti biasa kita break 10 menit. Lalu nanti kita akan kembali lagi ke sesi yang kedua. Oke, bisa disetujui? Siap, Pak. Siap.